Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Minggu kemarin kita telah membahas hukum seseorang yang junub, begitu juga yang haid, yang ingin membacakan Al-Quran ya. Jumhur ulama menyatakan bahwa tidak boleh orang yang junub dan juga haid membaca Al-Quran, kecuali mereka itu ingin berzikir dengan lafaz Al-Quran. Contohnya adalah zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lafaznya Al-Quran, tapi niat orang menyebutkannya ketika musibah namanya zikir. Kemudian perkataan bismillahi alhamdulillahi, nah itu juga lafaz Al-Quran. Tapi kalau diniatkan untuk dibaca, dan inilah pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama seperti dalam mazhab Imam Malik, mereka memperbolehkan yang junub dan juga haid untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada riwayat dari Imam Al-Bukhari mengambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah menyatakan tidak apa-apa, la ba'sa bi qiraati al-junub. Orang yang junub membaca Al-Qur'an tidak apa-apa. Allahu alam ya, keluar dari khilaf di antara para ulama ini, lebih baik kita mandi terlebih dahulu untuk membaca Al-Quran, dan juga yang haid dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu ketika mereka ingin membaca Al-Quran. Dan perkataan Syekh Shadiq ketika itu, beliau menganjurkan untuk tidak langsung menyentuh Al-Quran bagi yang haid tadi, tapi dia boleh untuk membacanya sebagai bentuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia haid ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, perkataan Imam Nawawi ya, bolehnya orang tayamum untuk membaca Al-Quran kalau tidak ada air. Makanya di sini dikiaskan antara Al-Quran dengan salat ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Junub yang tidak mendapatkan air dia boleh untuk tayamum
ketika dia ingin membaca Al-Quran, ya. Bagaimana? Kenapa kok dikiaskan? Karena orang yang tidak mempunyai air, dia tayamum, dan di dalam sholatnya dia membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Quran, ayat Al-Quran, itu Al-Quran semua, dan dia membacanya dengan tayamum. Dia membacanya dengan tayamum. Kemudian kalaupun kata Imam Nawawi, orang junub itu tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan turab, tidak mendapatkan debu untuk tayamum, maka dia langsung saja sholat untuk mementingkan hurmatul waqt, keutamaan waktu. Makanya waktu itu lebih penting daripada yang lainnya. Waktu sholat itu lebih penting daripada syarat-syarat yang lain, ya. Contohnya misalkan kita tidak mempunyai air, waktu sarung lah dicari-cari misalkan, kemudian waktu sholat lah kena bis, ya sudah sholat, ya sholat dalam keadaan kita seperti itu, ya. Jangan tidak ada sholat sama sekali, karena kepentingan waktu itu lebih penting daripada kepentingan-kepentingan yang lain, daripada syarat-syarat yang lain. Tidak mampu berdiri tetap sholat, duduk, ya. Tidak tahu kiblat kemana, ya sudah ijtihad ke ini, bismillah langsung sholat, ya. Jadi kepentingan waktu, keutamaan waktu sholat itu lebih penting daripada yang lain-lainnya, gitu loh, ya. Jadi boleh membaca Al-Quran dengan tayammum dalam pendapatnya Imam An-Nawawi. Allahu alam, ya. Allahu alam. Tadi yang paling aman adalah kita mandi terlebih dahulu. Kalaupun tidak mampu untuk melakukan mandi, Allahu alam, ana sendiri lebih condong ke perkataan yang membolehkan orang yang sedang junub membaca Al-Quran, ya. Hadis selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah amakinul qiraah, tempat-tempat membaca Al-Quran, tempat-tempat membaca Al-Quran. Wa yustahabu an takuna al-qira'ah fi makanin nazifin mukhtar. Dianjurkan membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih, di tempat yang bersih. Walihada istahabbal jamaah minal ulama al-qira'ah fil masjid. Disunahkan untuk membaca di dalam masjid, dikarenakan masjid itu tempatnya bersih. Maka di sini juga anjuran untuk membersihkan masjid. Jangan sampai masjid yang kita gunakan untuk sholat itu kotor. Anjuran untuk membersihkan masjid, ya. Dan juga larangan untuk mengotori masjid, sebaliknya, ya. Dan larangan ini bisa larangan yang bentuknya makruh dan bisa larangan yang bentuknya haram, ya. Bisa larangan yang bentuknya haram, mencoret-coret masjid, menulis-nulis kalimat-kalimat yang tidak diperlukan di dalam masjid. Kalau bentuknya seperti ini sampai derajat yang haram, ya. Melukis masjid, masjid dilukis, apalagi yang dilukisnya itu adalah makhluk yang bernyawa, sampai seperti ini derajatnya haram. Tapi ada tingkatan makruh, misalkan membuang sampah yang bisa kita ambil tapi kita
buang. Yukrah, makruh bentuknya yang seperti ini, ya. Kemudian dikarenakan masjid itu adalah syaraful buq'ah muhassilan li fadilatihi ukhra, dikarenakan masjid itu adalah tempat yang paling syarif, yang paling mulia. Dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu lillah, dibangun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dan masjid itu kepunyaan Allah, rumah Allah, di mana Allah itu dipuji, disembah. Seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di masjid. Maka dikarenakan masjid ini adalah tempat yang paling mulia, di situ juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga ketika kita membaca di masjid, kita juga bisa mendapatkan fadilah yang lain. Apa fadilahnya? Fadilah i'tikaf, kata Imam Nawawi, ya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf itu apa? Walaupun duduk sebentar saja, niatnya i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Kita ini misalkan duduk di sini, niatnya i'tikaf sambil mendengarkan kajian majelis ilmu, dalam mazhab Imam Syafi'i dapat pahala i'tikaf. Ya, dapat pahala i'tikaf. Dikarenakan i'tikaf itu secara bahasanya adalah luzumul masjid. Apa arti luzumul masjid itu? Mendiamkan diri kita di dalam masjid. Apakah diam saja? Oh, tidak. Diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Walaupun iktikaf yang sunnah secara rinci yang dilakukan Rasulullah SAW di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang masuknya tanggal malam 21, yang keluarnya ketika takbir Id. Nah, ini yang dipraktekkan Rasulullah, mengharapkan malam-malam harinya itu didirikan dengan qiyamul lail, ya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf itu juga bisa didapatkan pahalanya hanya dengan duduk, walaupun cuma sebentar. Tapi duduk yang sebentar itu diniatkan i'tikaf dan diisi dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu yanbaghi li kulli jalisin fil masjid an yanwi al-i'tikaf sawa'un kathura julusuhu aw qalla. Kata Imam An-Nawawi, maka dianjurkan bagi mereka-mereka yang masuk ke masjid untuk meniatkan i'tikaf, walaupun dianya duduk sebentar saja atau dia duduk itu berlama-lama. Ya. Duduk sebentar saja ataupun duduk berlama-lama, sudah dia dapat pahala i'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Makanya kalau orang berilmu, misalkan orang sudah mempelajari perkataan-perkataan para ulama, misalkan kuna i'tikaf lo ke masjid, misalkan, ya. Walaupun dari maghrib sampai isya, dia tahu maksud i'tikafnya i'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurang lu mana belajar macam mana? I'tikaf apa boleh? Ya, yaitu tadi ribat dalam bahasa lain, ya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i disebut i'tikaf, ya. Ini seperti itu. Bal yanbaghi awal dukhulihi al-masjid an yanwi al-i'tikaf. Wa hadzal adab, dan ini termasuk adab. Mulai dari awal masuk itu kita niatkan i'tikaf kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa isya' dzikruhu wa ya'rifu sigar wal awam fa innahu mimma yuf'al anhu, yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua ataupun yang masih muda, ya. Kemudian wa ammal qira'atu fil hammam, kemudian pembahasan tentang membaca Al-Quran di hammam. Hammam ini apa? Kamar mandi. Ngapa dibahas membaca Al-Quran di kamar mandi kira-kira? Ini perkataan Imam Nawawi. Faqad ikhtalafa salaf fi karahiyatiha. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, kata Imam Nawawi, berbeda pendapat tentang makruhnya membaca Al-Quran di hammam, di kamar mandi. Faqala ashabuna, mazhab kami Syafi'i, kata Imam Nawawi, la yukroh, tidak dimakruhkan. Boleh artinya, tapi hammam yang macam mana? Paham ya? Makanya kita harus bedakan hammamnya itu yang macam mana hammam. Apakah hammamnya itu yang ada WC di mana orang itu buang kotoran di sana? Apakah hammam yang hanya digunakan untuk mandi saja? Ya. Coba tengok hammam orang Arab. Hammamnya ya, WC we. Kita ke Masjidil Haram misalkan, itu pasti beda. Ada tempat mandi, ada tempat apa namanya? WC. Ya, ada tempat mandi. Tempat mandi itu yang tidak ada WC, itu tempat mandi. Cuman kadang-kadang digunakan orang Indonesia untuk kencing. Menila tidak tahan lagi ke WC itu. Ya. Jadi kita harus tahu maksud perkataan ini apa. Gitu ya. Kalau kita tidak tahu maksud perkataan ini, ya kalau kita basing-basing WC kita yang hammam, kamar mandi kita yang ada WC, ya kalau kita baca Quran juga di dalam itu. Ya, tidak tahu ada lubang WC di sebelah. Ya. Apalagi misalkan di Sudan ya. WC dengan hammam itu dibedakan. Apalagi ketika kita itu kalau KKN pergi ke pelosok-pelosok, ya, itu WC memang di belakang deh, ya, WC memang di belakang. Kemudian tempat mandi di depan, itulah bedanya. Tempat mandinya di depan, WC paling belakang. Dan memang WC kotor. Ya, WC-nya kotor. Berbeda dengan kita sekarang itu, WC-nya bersih, tapi nyuci ya pakai tisu. Benar gak? Kalau kita sekarang ini, WC-nya bersih, tapi kadang-kadang pakai tisu becibok. Itu maksud aku. Ya. Jadi yang dimaksud hammam di sini adalah hammam yang di dalamnya tidak ada WC-nya. Kalau hammam yang tidak ada WC di dalamnya, maka ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak masalah, tidak dimakruhkan, boleh artinya. Wa naqalahul Imam Al-Mujma' ala jalalatihi Abu Bakar Ibnul Munzir. Imam Ibnu Munzir pernah menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakhai, syekhnya Bukhari. Imam Bukhari juga menyebutkan seperti itu. Ya. Imam Bukhari juga menyebutkan seperti itu. Wa Malik, ini juga pendapatnya Imam Malik. Wa huwa qaulu Atha. Begitu juga ini pendapatnya Atha. Wa dhahaba ila karahiyatihi. Tapi ada sebagian dari mereka yang menyebutkan makruh. Kenapa makruh? Karena kadang-kadang orang itu kalau mandi pasti ya adalah
Walaupun henti tes dua tites kencing, benar tak? Walaupun henti tes dua kites kentut ketika ketika kita itu mandi. Walaupun tidak buang air besar, ya, adalah setetes dua tetes itu kencing kita ketika mandi. Maka dari sebagian ulama itu menyebutkan makruh, dan itu perkataannya Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud. Begitu juga ini pendapatnya Abu Wa'il, Sya'bi, Imam Hasan Basri, Makhul, Qabisah. Ya, ini pendapat ulama-ulama menyebutkan makruh, ya, untuk dibaca Al-Quran di hammam, kamar mandi. Kemudian wa ammal qira'ah fit tariq, di jalan, maca Quran di jalan. Apa yang maksud di jalan? Di tempat di mana orang itu berjalan. Ya, tempat di mana orang itu berjalan. Fal mukhtar annaha jaizah ghairu makruh. Pendapat yang kami pilih, kata Imam Nawawi, boleh membaca Al-Quran di jalan, tidak jadi masalah. Iza lam yalidhu sahibuha, ketika yang membaca itu dia tidak lalai. Apa yang maksudnya? Dak de mutong ayat. Amna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Oi. Ada kawan juga. Dikarenakan dia di jalan tadi. Ya. Nah, itu dia memotong ayat, lalai dia. Dimana ketika dia memotong seperti itu, makna, keagungan makna Al-Quran itu juga akan menjadi kurang. Ya, bedusoda. Ini yang haro nyebut bedusoda nih. Ya. Karena kenapa? Karena awalnya itu niatnya baik, ya. Cuman dikarenakan ada kawan yang menegur apa segala macam, ya. Kalau kita baca di sini ada perkataan ulama di sini. Kemudian fa'in iltaha anha kurihat, tapi kalau misalkan seperti ini bentuknya, maka makruh. Berarti makruh apa ya? Tidak ada berdosa kan? Tidak ada sampai derajat berdosa, makruh seperti itu. Dia tidak ada dapat pahala Al-Quran. Kama karahan Nabi al-qira'ah lin-na'is makhafatan minal ghalat. Seperti Nabi memakruhkan orang yang ngantuk maca Quran. Ya, ngantuk jangan maca Quran. Tapi kalau setiap kali maca Quran ngantuk, bermasalah tuh namanya. Beda kok kasusnya. Kalau ngantuk jangan membaca Al-Quran. Tapi kalau setiap membaca Al-Quran ngantuk, bermasalah orangnya. Gitu loh. Kapan lokasi-lokasi orang itu ngantuk misalkan? Malam setelah Isya. Ngantuk setelah Isya. Ketika mata itu sudah light, jangan baca Quran. Ya. Dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Idza na'isa ahadukum fi salatihi falyarqud hatta yadhhabu anhu an-naum. Kalau kalian itu merasa ngantuk ketika sholat, maka berbaringlah terlebih dahulu sampai rasa ngantuk kalian itu hilang. Ya. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Dikarenakan ketika orang itu ngantuk
dan dia sholat, dia tidak tahu dia sedang beristighfar atau dia menghina dirinya sendiri, tidak tahu dia. Ya, menghina dirinya sendiri apa maksudnya? Kawan-kawan di samping ketawa, oh jok nih, benar tak? Ya, ini perkataan Rasulullah SAW. Makanya sebelum kalau memang kita itu ingin melakukan sholat malam atau membaca Al-Quran di malam hari, maka kondisikan waktu itu jangan sampai kita ngantuk. Berarti sebelumnya itu harus sudah ada persiapan, gitu loh. Ya, jangan kalau persiapannya itu lah dekat-dekat waktu sholat baru kan tidur, ngantuk lah. Ya, itu masih ngantuk. Makanya sebelum masuk waktu itu dipersiapkan dulu, jangan sampai ngantuk. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW memakruhkan orang yang ngantuk untuk sholat, begitu juga makruh orang membaca Al-Quran ketika ngantuk. Ditakutkan dia memotong ayat sehingga maknanya gholat itu salah. Maknanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Ya. Maka itu, kalau memang membaca Al-Quran di jalan itu membuat kita memotong ayat di mana-mana, maka hukumnya makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu kana yaqra fit tariq wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu annahu udzina fiha. Ada riwayat yang memperbolehkan dari Abi Darda, dari Umar bin Abdul Aziz, mereka memperbolehkan untuk membaca Al-Quran di jalan. Ya, di jalan macam mana maksudnya? Ketika kita misalkan mencempatik misalnya, ngojek ngantar penumpang misalnya. Pas ngantar penumpang itu dia membaca Al-Quran, ayat-ayat yang dihafal, daripada kosong melompong, dia baca Al-Quran di atas di atas motornya, tidak jadi masalah. Ya, apalagi misalkan kita sendiri di atas motor itu, kita membaca Al-Quran dari mulai tempat kita keluar itu sampai tempat yang kita sampai, tidak jadi masalah. Ya, kita membaca Al-Quran. Apalagi misalkan ketika kita melewati tempat-tempat yang kate orang angker misalkan, baca Al-Quran di atas motor itu, tidak jadi masalah. Kalau dalam keadaan seperti ini, insya Allah tidak jadi masalah. Ya. Tapi jangan sampai lalai. Tapi ada riwayat lain dari Ibnu Wahb bin qala sa'altu Malikan an rajul yusalli min akhir lail fayakhruj ila al-masjid wa qad baqiya min as-surah allati kanat yaqra'uha yaqra'u fiha syai'un faqala ma a'lamul qira'ah takuna fit tariq. Imam Malik pernah ditanya tentang seorang laki-laki, dia sholat tahajud dia. Setelah sholat tahajud dia pergi ke masjid. Di jalan ketika dia pergi ke masjid, dia membaca ayat. Kemudian ada beberapa ayat yang tersisa yang tidak ada disambung dia ya. Maka Imam Malik menjawab, ma'a'lamul qira'ah fit tariq, aku tidak tahu mana dasarnya membaca Al-Quran di jalan. Nah, Imam Malik berarti memakruhkannya. Ngape? Takut seperti ini, di pertengahan jalan lost, terpotong ayatnya, itu ya. Dan memang Rasulullah SAW ketika misalkan berjalan, ketika sendiri beliau berjalan, mungkin tidak didapatkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah pernah disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berzikir, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Berarti
Ketika di jalan pun dianjurkan untuk berzikir, termasuk membaca Al-Quran. Ya, termasuk membaca Al-Quran. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Membaca Al-Quran di jalan tergantung kondisi pembaca itu sendiri. Kalau pembacanya itu dia bisa untuk menjaga muraatil ayat, dijaga ayat itu, memang dia itu sampai lengkap baru dia berhenti bercakap dengan orang lain, silahkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau takut hakutang kul a'udzu baru zu lah bercakapkan kawan, lebih baik jangan baca sama sekali. Ya, jangan membaca sama sekali. Dan itu yang ana lihat ya, ketika jalan dengan Syekh Fahruddin namanya, Syekh yang mengajarkan ilmu akidah. Ketika itu kita satu mobil jalan di Solo waktu itu. Kalau biasa orang Indonesia ini dengar musik di Utawa, waktu itu kami dengar Quran. Ya, dengar Al-Quran. Dan Al-Quran itu, MP3 Al-Quran tuh nyale terus. Kami bercakap, Syekh nyurup padam. Apa namanya? Bacaan Al-Quran itu. Nah, itulah salah satu bentuknya. Jangan sampai Al-Quran itu dilantunkan kita tidak mendengarkan, dan jangan sampai ketika kita melantunkan Al-Quran berhenti di pertengahan jalan. Dari hadis, dari pembahasan ini juga dianjurkan bagi yang punya ringtone Al-Quran itu, ya, jangan kalau anak Islami Al-Quran ada orang nelpon Bismillahirrahmanirrahim, tap, halo, nir baru. Macam mana? Ya, tidak dianjurkan seperti ini. Karena dia memotong ayat sebelum ayat itu selesai. Makanya ringtone itu dianjurkan bukan dengan Al-Quran, tapi dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Bunyi ayam, itu tidak masalah. Bunyi unta, gawe lah. Ya, bunyi yang lain, bunyi jangkrik misalkan. Tidak masalah kalau itu. Terus pembahasan selanjutnya adalah tentang istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, wa kaifatul julus li qiraatil Quran, dan cara duduk yang bagus untuk membaca Al-Quran. Wa yustahabbu lil qari fi ghairi shalah ayastaqbilul kiblah. Kalau ingin membaca Al-Quran di luar sholat, maka tetap dianjurkan menghadap ke kiblat. Kias pula ini. Dikiaskan dengan sholat. Ya. Dikiaskan dengan sholat. Allah menyebutkan, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ya. Kemanapun kalian itu menghadap, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya Allah menyuruh kita untuk menghadap ke arah kiblat. Artinya kalau mampu untuk menghadap kiblat, menghadap ke kiblat. Ya. Dan Imam Nawawi berdalil dengan hadis dhaif. Khairul majalis mastuqbila bihil kiblata. Sebaik-baik majelis itu adalah yang menghadap ke arah kiblat. Sama yang kita sekarang ingat, menghadap ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Ya. Karena kenapa? Karena majelis yang menghadap ke arah kiblat rata-rata majelis yang isinya ta'lim Al-Quran dan lain sebagainya. Maka Imam Nawawi juga menyunahkan bagi yang ingin membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat. Wa yajlis mutakhashsyian, kemudian duduklah dengan khusyuk, bisakinati al-waqar, tenang membaca Al-Quran itu, duduk dengan tenang. Ya. Wa yakunu julus wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu' ka julusi baina yadayil muallimihi. Dan dianjurkan ketika dia duduk bagaikan sedang menghadap gurunya.
Ya, bagaimana duduk sedang menghadap guru, ya seperti itulah. Dianjurkan kita itu membaca Al-Quran. Fahadha huwal akmal. Inilah yang paling afdol, berarti sunnah, ya. Sunnah menurut pendapat Imam An-Nawawi. Ini bentuk membaca Al-Quran yang paling afdol itu seperti itu. Al-Quran kita ambil dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian dengan berwudu, ya, dan duduk dengan sakinah tenang. Walau qara'a qa'iman, dan kalaupun tidak dipacak melakukan yang seperti itu, membaca dengan berdiri, muttaji'an, sambil berbaring, au fi firashihi, au ala ghairi dzalika minal ahwal jaza. Dia ingin maco sambil bareng boleh, dia ingin membaca sambil muttaji itu artinya berbaring tapi mireng baring, boleh juga. Dan dalam keadaan-keadaan lain, nak membelakangi kiblat boleh, tapi tidak seafdol yang pertama, kata Imam Nawawi. Kayak Imam Nawawi nyebut, nak maco seperti itu lebih baik, maco seperti ini pun boleh. Dikarenakan Allah menyebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang mukmin itu yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan mereka itu berbaring. Dan hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yattaqi fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW ketika itu berbaring di kamarnya Aisyah dan dia membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran sambil berbaring boleh, ya. Kemudian dari Abi Musa al-Asy'ari anhu qala inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u ala firashi. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, aku membaca Al-Quran dalam salat dan aku juga membacanya ketika di atas kasur. Ketika di atas kasur kita bareng membaca Al-Quran, boleh enggak? Boleh. Enggak jadi masalah. Bahkan dari Aisyah juga disebutkan, inilah aqra hizbi wa ana muttaji'ah ala as-sarir. Aku membaca hizb. Hizb itu batas bacaan Al-Quran itu, dan aku dalam keadaan berbaring di atas kasurku, ya. Jadi intinya adalah, kalau kita bisa mendatangkan duduk yang terbaik ketika membaca Al-Quran, lakukan. Tapi kalau kita misalkan dalam keadaan-keadaan yang lain, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk di bis, dalam keadaan mancing misalnya, lama nunggu ikan daripada ngulau-ngulau lagi baca Al-Fatihah, ya, benar, ya. Jadi seperti itu, daripada lama nunggu baca Al-Quran ketika itu, boleh tidak? Boleh dalam keadaan itu, ya. Jadi boleh membaca Al-Quran itu dalam keadaan apapun, ya, asalkan mulaim itu artinya cocok, ya. Tapi jangan membaca Al-Quran kalau tempatnya itu tidak ada sesuai, ya. Contohnya misalkan antri nek ke WC, antri ke WC, kalau baca Quran di situ tidak ada sesuai nih lokasinya, ya. Di dalam WC misalkan baca Al-Quran tidak ada sesuai, ya, tidak ada sesuai yang seperti ini. Jadi bacalah Al-Quran itu di tempat yang memang mulaim, sesuai dengan porsi dan tempatnya, ya. Bahkan dalam riwayat itu dilarang juga membaca Al-Quran ketika kita berada di tempat yang kita sendiri benci dengan tempat itu. Contoh di mana? Tong sampah, bau kan? Kita pun bau, kita tidak enak di situ, maka dilarang untuk membaca di situ, ya. Kemudian di tempat-tempat yang
yang lainnya yang mempunyai bau-bau yang tidak sedap. Itu dimakruhkan untuk membaca Al-Quran di situ. Sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut besok dengan melanjutkan kitab Bulughul Maram dalam bab jual beli. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.